Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas laptop Asus ZenBook yang paling murah dengan prosesor Intel di tahun 2021. Dan perkenalkan, ini adalah Asus ZenBook UX 325 yang menggunakan prosesor Intel terbaru generasi ke-11. Nah, biasanya kalau kelasnya udah ZenBook yang merupakan laptop ultrabook kelas high-end dari Asus, harganya itu bisa di atas 20 juta lebih. Karena kalau misalkan orang beli ZenBook, faktor pertimbangannya itu bukan hanya lagi price to performance, tapi juga eksklusivitas, portabilitas, kemudian faktor gengsi juga ya, dan juga yang terpenting adalah desain. Nah, Asus UX 325 yang ada di tangan saya ini harganya itu di bawah 15 juta. Harga tepatnya nanti aja ya di bagian kesimpulan. Sebenarnya ada dua SKU untuk ZenBook UX 325 yang akan kita bahas kali ini. Jadi ada yang Core i5 dan ada yang Core i7 generasi ke-11 atau Tiger Lake. Dan karena kita bahas yang paling murah di versi Intel, jadi ini adalah SKU yang Core i5 dengan spesifikasi lengkapnya Intel Core i5 1135G7, 4 core 8 thread, dan turbo boostnya bisa sampai 4,2 GHz. Untuk GPU-nya pakai Intel Iris Xe Graphics, integrated graphic paling kenceng sampai saat ini. Untuk memori RAM-nya 8 GB on board. Sayangnya untuk memori RAM-nya ini nggak bisa di-upgrade. Kalau kalian mau yang versi 16 GB, kalian bisa pilih SKU yang pakai Intel Core i7. Karena untuk yang pakai Intel Core i5 ini, RAM-nya on board LPDDR4 dengan speed 4266 MHz, kapasitasnya 8 GB. Saya nggak tahu dia single atau dual channel karena on board. Cuman kalau saya lihat melalui CPU-Z, malah dia quad channel ya, tertulisnya di situ. Kemudian kalau untuk storage-nya menggunakan SSD NVMe berkapasitas 512 GB dengan speed yang kenceng untuk sebuah SKU paling rendah dari ZenBook UX 325. Speednya itu bisa sampai 3500 Mbps, hampir 4000. Kenceng banget. Terus untuk slot SSD-nya ini juga cuma satu dan udah terpakai dengan 512 GB tadi. Jadi kalau misalkan mau upgrade storage, SSD-nya harus diganti ke kapasitas yang lebih besar. Cuman menurut saya karena SSD-nya ini udah kenceng, ya kalau kalian beli 1 TB yang sekenceng itu harganya mahal. Jadi lebih baik kalau beli hard disk eksternal aja dibuat arsip. Kalau secara desain, Asus ZenBook UX 325 di tahun 2021 masih mirip dengan Asus ZenBook generasi sebelumnya. Dengan ciri khas garis radial abstrak di bagian punggung back covernya, logo Asusnya juga tetap sama. Bedanya dengan ZenBook Intel generasi ke-10, di generasi ke-11 ini lebih ringan lagi. Kalau dulu bobotnya itu 1,11 kg, sekarang bobotnya 1,07 kg. Dan menurut Asus, ini adalah laptop 13,3 inch paling tipis di dunia. Jujur aja saya nggak ngecek datanya ya, siapa laptop paling tipis di dunia. Cuman untuk Asus ZenBook UX 325 ini bisa diangkat dengan satu jari seperti ini. Selain itu, walaupun dia tipis ya 1,39 cm, tapi dia juga udah bisa dibuka dengan satu tangan dengan mudah. Jadi good job buat Asus. Terus kalau secara build quality, bahan materialnya menggunakan bahan premium ciri khas laptop ZenBook dengan bahan material all metal. Nggak hanya itu, ZenBook UX 325 ini juga sudah mengantongi sertifikasi uji standar militer 810G. Dan untuk laptop Asus ZenBook UX 325 ini, dia sudah memiliki garansi baru dari Asus yang namanya VIP Perfect Warranty. Nah, kalau tahun lalu kan namanya Asus Perfect Warranty ya, dimana Asus akan mengcover 80% dari biaya servis dan juga repair kalau misalkan human error itu seperti jatuh, terkena air, kebakar, dan lain-lain. Nah, di tahun 2021 ini ada garansi baru yang namanya Asus VIP Perfect Warranty, di mana Asus akan menanggung semuanya 100% di tahun pertama. Jadi menurut saya kalau udah standar militer 810G terus digabungkan dengan VIP Perfect Warranty, berarti Asus cukup pede lah dengan standar militer 810G-nya. Kalau tahun lalu ya standar 810G, tapi kalau misalkan jatuh kita nggak tercover garansi. Itu kan namanya nggak pede dengan standar militernya. Tapi dengan garansi yang baru ini, menurut saya Asus udah pede dengan standar militer 810G-nya. Lanjut ke bagian keyboard, walaupun dimensi laptopnya 13,3 inch, tapi keyboardnya ini udah edge to edge, yang maksudnya tidak ada space sama sekali di bagian kiri dan juga kanannya. Jadi walaupun secara dimensi laptopnya kecil, tapi tombolnya besar-besar. Untuk ukuran tangan orang Asia, menurut saya masih pas, dan ketika saya bikin script pakai laptop ini juga jarang typo. Keyboardnya juga udah
udah ciri khas laptop ultrabook banget, gak kerasa murah, tactile empuk dan nyaman banget, dan karena ZenBook udah pasti keyboardnya juga udah memiliki single LED backlit berwarna putih dengan 3 tingkat adjustment brightness. Ditambah lagi ZenBook UX 325 ini juga memiliki engsel yang ergonomik. Ketika kita buka laptopnya, keyboardnya akan sedikit ngangkat. Jadi ngetik itu lebih enak, airflow juga lebih optimal karena ada ruang untuk angin yang masuk ke bagian bawah casingnya. Terus untuk touchpadnya memiliki ciri khas ZenBook ya, dengan touchpad yang juga bisa menjadi numpad. Dengan cara ditahan aja icon yang ada di pojok kanan yang biasanya letaknya fingerprint. Touchpadnya ini lebar banget, untuk yang males pakai mouse, touchpadnya menurut saya udah bisa menggantikan mouse-nya. Karena feel-nya nyaman juga, presisi akurat dengan Windows Precision Driver-nya, serta fitur palm rejection-nya. Tapi sayangnya memang tidak ada sensor fingerprint di bagian touchpad, dan untuk sensor security-nya diganti dengan IR kamera yang ada di webcam. Dan yang menarik, frame bagian atas untuk webcamnya juga nggak terlalu tebel. Memang kalau Asus ZenBook ya, menurut saya dari dulu itu paling jago lah kalau misalkan bikin frame yang tipis, dan ZenBook UX 325 ini memiliki 88% screen to body ratio. Jadi gampangnya gini lah, walaupun dimensinya 13,3 inch, layarnya ini terlihat seperti laptop yang 12 inch. Kemudian untuk panel layarnya menggunakan panel IPS dengan resolusi Full HD, brightness-nya ada di 300 nits dengan 100% sRGB. Jadi kalau untuk kualitas layarnya menurut saya sangat cukup lah untuk kebutuhan editing karena warnanya bisa lebih luas. Buat kalian yang suka streaming untuk keperluan entertainment pun juga udah nyaman banget karena warnanya bisa kerasa lebih pop up gitu. Lanjut ke bagian konektivitas, Wi-Fi-nya udah pakai Intel Wi-Fi 6 802.11ax dengan Bluetooth versi 5. Dan untuk portnya juga lengkap banget untuk sebuah laptop tipis. Dengan di sebelah kanannya terdapat slot micro SD card USB 3.2 Gen 1 Type A. Di sebelah kiri terdapat HDMI dan 2 buah USB-C Thunderbolt 4. 2 buah ya, bukan 1. Terus untuk baterainya memiliki kapasitas 67 Wh. Gede banget untuk sebuah laptop kecil dengan prosesor yang hemat daya. Kalau kita lihat di bagian dalamnya aja, dimensi baterainya itu kayak mendominasi banget gitu. Asus mengklaim kalau baterainya bisa bertahan sampai 18 jam. Tapi yang dites di website Asus adalah panel yang 1 watt yang laptopnya sayangnya nggak masuk ke Indonesia. Dan untuk unit yang Core i5 kita bahas kali ini, ketika saya coba untuk video playback 1080p, Wi-Fi-nya off, jadi videonya itu loop gitu ya, dengan brightness 50%, volumenya 25%, bisa bertahan sekitar 13 jam 40 menit. Untuk sebuah laptop yang tipis, udah awet banget. Sekarang lanjut ke sektor audio. Untuk sebuah laptop tipis, Asus UX 325 ini menurut saya audionya udah enak banget. Biasanya laptop tipis itu asalkan ada suaranya lah, atau bahasa kasarnya cempreng gitulah. Nah untuk Asus ZenBook UX 325 ini, karena dia disertifikasi sama Harman Kardon, jadi suaranya ini udah enak banget. Kira-kira seperti ini suaranya. Nah, jadi walaupun tipis, bassnya itu masih tetap kedenger gitu. Terus untuk sistem coolingnya, single fan dengan single heat pipe, exhaust-nya dibuang di belakang di sela-sela keyboard dan layar. Dan untuk temperaturnya, ketika kita tes loop 10 kali di Sensebench R15, average-nya itu ada di 73 derajat Celcius. Tapi untuk maksimumnya bisa 95 derajat Celcius. Tapi nggak konstan atau cuman kadang-kadang aja, dia bakalan nyentuh 95 derajat Celcius. Dan sayangnya ketika kita tes di TimeSpy Stress Test, dia juga nggak lolos dengan perolehan skor 90,2%. Tapi sekali lagi ya, benchmark sintetis itu bukanlah tolak ukur yang kalian gunakan di real life. Jadi benchmark itu kayak cuman menggali potensi dari performa ZenBook UX 325 ini. Contohnya ketika kita tes pakai game Genshin Impact dengan settingan lowest 60 fps, kalau kalian perhatikan suhunya tetap terjaga di bawah 80 derajat Celcius. Terus yang menarik ya, Iris Xe grafik ini emang gila banget sih ya menurut saya. Karena untuk sebuah integrated graphic card atau GPU yang istilahnya numpang di CPU bisa mendapatkan average 60 fps di Genshin Impact. Terus kalau di game PUBG dengan settingan Full HD, grafiknya very low, dia agak keteteran di sini dengan kesusahan untuk mencapai 30 fps. Tapi kalau kalian lihat suhunya tetap terjaga di bawah 80 derajat Celcius. Lanjut untuk editing menggunakan Adobe Premiere Pro dengan template yang memang biasanya kita pakai untuk rendering benchmark di DKID. Asus ZenBook UX 325 mampu merender dengan durasi waktu 1 menit 59 detik. Kemudian di Blender dengan template BMW, CPU rendernya 11 menit 18 detik, GPU rendernya 12 menit 32 detik. Kemudian untuk fitur menarik dan juga eksklusif di Asus ZenBook ini, kalian bisa lihat aja di software bawaannya yang namanya adalah My Asus, yang fiturnya sebenarnya banyak banget. Jadi kalau misalkan saya jelaskan di sini semuanya
takutnya wah durasinya bakalan panjang. Jadi saya pilih aja satu yang menurut saya paling menarik dan paling berguna di masa WFH atau pandemi seperti ini, yaitu mic noise cancelling dan juga speaker noise cancelling. Yang gunanya kalau misalkan di masa pandemi seperti ini, ketika kalian conference call atau meeting menggunakan Zoom, menggunakan ZenBook UX325 ini, lawan bicara kalian akan fokus ke suara kalian, karena suara AC seperti PC yang ada di tengah-tengah saya ini dia nggak bakalan kedenger. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Asus ZenBook UX325 dengan prosesor Intel Tiger Lake Core i5 1135 G7 dengan Iris Xe graphicsnya. Untuk harganya, nah ini untuk harganya ya, pasti nanti di kolom komentar bakalan ada pahlawan kuota nih. Jadi kalian bisa tandai ini di menit berapa. Harganya adalah Rp14.500.000 untuk ukurannya laptop ultrabook kelas high-end-nya Asus. ZenBook menurut saya harganya cukup terjangkau. Di tahun ini ya, dia paling murah. Kalau tahun lalu itu rekornya dipegang Asus ZenBook UM462. Itu prosesornya Ryzen kalau nggak salah dulu harganya 9.800.000. Cuman kalau di tahun 2021 ini, jadi kita ambil yang paling baru versinya, dia yang paling murah. Tapi entah kalau misalkan nanti ada ZenBook yang varian Ryzen, apakah dia paling murah? Kita lihat nanti aja. Kalau untuk kelebihannya, pertama dari segi portabilitas ya, laptopnya ringan dan enteng serta tipis banget. Performanya juga masih sangat oke loh untuk sebuah laptop tipis yang minim banget ruang untuk airflow. Walaupun memang ada sedikit thermal throttling dan dia tadi juga tidak lolos time spy stress test. Terus kelebihan lain adalah jelas di kenyamanannya ketika dipakai. Keyboardnya enak, layarnya 100% sRGB panel IPS dengan 300 nits, touchpadnya pun juga punya numpad dengan dimensi yang lebar dengan palm rejection. Terus kalau kelebihan yang paling oke menurut saya adalah karena dia udah dilabeli dengan ZenBook. Oh ya, BTW dengan harga itu tadi sudah pre-install dengan Windows 10 dan juga Office Home and Student 2019. Jadi istilahnya kita tinggal pakai lah. Terus kalau untuk kekurangannya menurut saya yang paling kayak bikin kok bisa ya gitu, dia nggak bisa di-upgrade ya. Jadi RAM-nya mentok di 8GB. Kalau mau upgrade kita diharuskan beli yang Intel Core i7. Jadi menurut saya sayangnya di situ sih ya. Terus dia juga tidak memiliki, mungkin kalau ini karena dia terlalu tipis ya ukurannya, jadi dia tidak memiliki port input LAN atau RJ45. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.